Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pada hari ini Allah mengizinkan saya untuk menjelaskan dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam, yaitu tugas UAS. Perkenalkan, nama saya Sabirin dari kelas BKI 3B. Adanya di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa soal dari tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Yang terhormat Bapak Muhammad Habibi M. Ikom selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa soal dari tugas UAS yang saya kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan? Mengapa sebuah pesan itu memiliki kekuatan? Nah, bahkan pada pesan tertentu mampu mempengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikiran namun juga perilaku. Seorang manusia atau insan sangatlah penting dalam sebuah pesan, menyampaikan pesan kepada orang lain. Adapun kekuatan pesan terdiri dari dua, yaitu verbal dan non-verbal. Pada kekuatan pesan disebut di sini verbal dan non-verbal, di mana kedua kekuatan pesan ini memiliki potensi di dalam cara untuk menyampaikan pesan dengan baik kepada sang penerima pesan. Di dalam cara untuk menyampaikan pesan dengan baik kepada sang penerima pesan, pesan-pesan tertentu untuk mengubah perilaku diri kita yang ada di dalam isi verbal dan non-verbal. Qaul dapat diartikan sebagai kata yang diucapkan oleh komunikator karena keinginannya. Qaul di sini maksudnya adalah kata yang diucapkan seorang atas dasar sengaja dan dalam kondisi sadar. Qaul dilapaskan sama dengan lafaz tapi lebih lengkap di luar penggunaan dibandingkan lafaz. Qaul dalam Al-Quran itu cukup banyak. Qaul yang dalam Al-Quran bermakna kalimat dan digandingkan dengan sifat tertentu. Ada juga yang disebut dengan qaul ma'rufan, yaitu kata-kata yang baik, tidak menyindir, baik santun gunanya agar si pendengar tidak tersinggung. Ada juga qaulan kariman, yaitu kata-kata yang berharga dan ternilai, tahu mulia. Qaul karim adalah ungkapan yang indah sehingga yang diajak bicara masa bahagia, dihormati dan dimuliakan. Maka di sini pesan yang terkuat di dalam qaulan ma'rufan, qaul kariman di sini alamatnya bisa untuk mengubah perilaku bukan hanya pikiran tapi juga perilaku dengan adanya intonasi yang bahasa yang baik, sehingga kita mengomong dengan seorang audien ataupun seseorang teman, sahabat, dalam artinya bukan hanya bisa dari pikiran tapi juga dari perilaku. Maka juga kita mengomong dengan pesan yang baik hati ke hati bisa menimbulkan dengan watak yang baik sehingga bisa mengubah perilaku yang baik. Selanjutnya ada yang di sini yang kedua, yaitu metode apa yang paling cocok menurut kita, yaitu sedang mencari solusi. Nah, pesan-pesan apa yang cocok dalam artinya ketika kita mencari solusi. Nah, ketika kita mencari solusi adalah ketika dalam artinya kita dalam buntunya pikiran kita, buntunya dalam artinya otak kita dalam arti tidak mampu lagi untuk berpikir bagaimana caranya solusi kita agar dalam arti mendapatkan solusi yang tenang. Bagaimana dalam artinya kita berpikir yang tenang. Maka di sini pesan-pesan apa yang dalam artinya metode apa yang menurut kita cocok untuk mencari solusi. Nah, maka dalam arti di sini adalah dengan irsyad.
petunjuk, bimbingan dari jalan yang kita minta petunjuk. Irsyad merupakan bantuan untuk orang lain dalam mengatasi masalahnya dengan membimbing. Irsyad yang memberikan perhatian khusus pada seseorang sumber masalah manusia, yaitu bermasalah kedua orang tuanya, maka irsyad ini lamatinya, solusi lamatinya untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan bimbingan kepada kita, kepada orang-orang lain. Nah, ada yang kedua di sini yaitu wa'az atau mau'izah. Mau'izah adalah komunikasi yang membuat hati orang menjadi lembut, ataupun dengan kata lain untuk melembutkan hati orang. Wa'az atau mau'izah ini kata-kata yang membuat orang tenang dengan sejuk. Makalah solusi yang tepat matinya ketika kita ingin berpikir, ketika kita ingin bertindak untuk mencari solusi mengatasi masalah, maka kita harus ada wa'az atau mau'izah, ketenangan dan kelembutan di dalam diri kita agar mencari solusi menjadi tenang, agar masalah yang kita selesaikan menjadi tenang. Adapun yang ketiga di sini yaitu 3 jenis menurut paling tepat setelahnya, itu adalah fungsi komunikasi Islam. Bahwasanya di sini saya mengambil yaitu fungsi meyakinkan. Artinya membuat ide, pendapat dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak terpaksa. Bahkan bukan sekedar diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak terpaksa, menerima dengan sukarela. Mereka yang merasa mantap dengan penjelasan tersebut bisa menerima pendukung ide. Fungsi meyakinkan dalam komunikasi Islam bisa dicapai di antara dengan metode hiwar atau dialog. Maka di sini fungsi komunikasi Islam di sini artinya yang pertama yaitu meyakinkan, fungsi meyakinkan. Karena sangat penting fungsi meyakinkan ini dalam Islam agar kita bisa membuat sesuatu hal yang tenang dan senang, membuat orang-orang yakin dalam terhadap apa yang kita bicarakan. Yang kedua, fungsi mengingat. Mengingat ini sangatlah penting dalam diri kita agar tidak lupa. Adalah sifat yang tidak bisa berpisah dari manusia. Lupa ini tidak terpisah dari manusia. Makanya kita harus bisa dalam artinya mengingat. Nah, maka pentingnya mengingat ini sifat sudah ada sejak manusia pertama. Nah, dan sesungguhnya telah dari Adam alaihissalam ini dalam sabdanya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu maka dia lupa tak itu dan tidak kami dia dapati pada kaumnya yang kuat. Nah, di Quran surah At-Taha ayat 115. Yang keempat, mengapa manusia hakikatnya sangat membutuhkan berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara berkomunikasi? Nah, hakikatnya mengapa kita sangat butuh dengan berkomunikasi dengan Tuhan, karena kita adalah seorang hamba yang lemah. Kita sangat membutuhkan Allah, kita sangat membutuhkan komunikasi dengan Allah. Dalam artinya sebelum kita komunikasi kita kenal dulu dengan Allah. Lantas bagaimana cara kita berkomunikasinya? Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dia menyediakan waktu reguler bagi hambanya. Datang kepadanya 5 waktu dalam sehari. Datang berkomunikasi dengan Allah tak sama dengan berkomunikasi dengan manusia. Allah telah memberitahukan bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Dengan apa? Yang disebut dengan salat. Jadi salat adalah cara yang khusus ibu Allah bagi para hambanya untuk berkomunikasi dengan Allah. Maka kita berkomunikasi dengan Allah itu dengan dengan cara sholat. Maka disitulah kita membawa ketenangan diri kita. Nantinya kita bermohon kepada Allah, bicara kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan tenang, dengan bahasa yang lemah lembut. Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan, walaupun kita bicara di dalam hati. Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar komunikasi Islam. Nah, ada yang di sini prinsip-prinsip komunikasi Islam yang harus perhatian kita, yaitu berkomunikasi dengan orang lain. Kita juga harus butuh dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam ini.
Yang pertama qaulan sadidan, yaitu prinsip komunikasi yang mengutamakan kejujuran, kebenaran, akurasi, objektif dan tidak manipulatif yang membohongi klien. Yang kedua qaulan balikan, yaitu prinsip komunikasi yang tepat, lugas, komunikatif, fasih dan jelas maknanya. Yang ketiga qaulan masyuran, ucapan yang mudah dicerna, bagaimana layaknya atau dengan kata lain ketika berkomunikasi menggunakan kata-kata yang menyenangkan. Nah, bos, di sini ada 3 prinsip artinya yang perlu kita pahami tentang komunikasi Islam. Yang selanjutnya adalah apa yang kita paham tentang etika. Apa yang Anda paham tentang etika komunikasi Islamnya? Berdasarkan pengertian komunikasi dikemukakan, posisi etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang, sampaikan dengan mengandung unsur Islam, mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, maka dalam sini kita pentingnya dalam artinya etika, dalam artinya cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dan dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang, sampaikan dengan mengandung unsur. Baiklah, sekian dari saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.